Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah metode kuantitatif pemuliaan tanaman. Ya, pada pagi hari ini kita akan mendiskusikan tentang aksi gen dan analisis rata-rata generasi. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu rancangan persilangan atau mating design, ya, yang kita bahas minggu yang lalu adalah dialel, ya. Di mating design itu ada dialel, ada North Carolina, dialel 1, 2, 3, 4 dan parsial dialel. Kemudian North Carolina 1, 2, 3. Kemudian ada line tester. Ya. Kalau pada peternakan ada faktorial. Ya. Dan salah satu rancangan persilangan adalah biparental. Nah, minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa untuk rancangan dialel, saya kira juga dengan line tester, kemudian North Carolina, itu asumsi yang digunakan adalah tidak ada interaksi antar lokus. Tidak ada interaksi antar gen yang berbeda lokus. Ya. Jadi itu dalam dialel itu diuji menggunakan regresi nilai B-nya ya melalui metode Hyman. Ya. Jadi kalau ada interaksi antar lokus, maka harus menjadi catatan dari kesimpulan tersebut. Ya, interaksi antar lokus itu bisa jadi diakibatkan oleh interaksi antar aksi gen dominan atau aksi gen aditif. Ya, jadi bisa aditif-aditif, aditif dominan, dominan-dominan, aditif-aditif dominan-dominan, dan seterusnya. Ya, jadi karena pembahasannya adalah karakter kuantitatif, berarti banyak gen yang mengendalikan. Interaksi antar lokus tidak seperti yang kita diskusikan di analisis genetik. Ya, 2 gen saja misalnya ya, komplementasi, substitusi, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Ya, jadi interaksi antar lokus yang dimaksud adalah karena banyak gen, maka berarti sifatnya yang kita lihat aksi gennya, aditif, dominan-dominan, aditif dominan. Interaksi antara kelompok gen aditif dengan kelompok gen dominan. Kelompok aditif yang satu dengan kelompok aditif yang lain. Kelompok dominan yang satu, kelompok dominan yang lain. Dan bisa jadi interaksinya lebih dari sekali. Aditif, misalnya 3 kelompok gen aditif itu berinteraksi. Ya. Nah, jadi kalau pada mating design dialel, ya, pada analisis dialel itu tidak bisa mengeksplor lebih jauh, tidak bisa menganalisis lebih jauh, ya, pola-pola interaksi antar lokus tersebut yang disebut dengan epistasis. Tidak bisa menganalisis pola-pola epistasis. Jadi hanya bisa memberikan catatan bahwa kalau ada interaksi antar lokus berarti nantinya ya pendugaan ragam aditif dan ragam dominan akan bias tergantung dari interaksi antar lokus tersebut. Apakah kalau aksinya adalah aditif tidak masalah. Tapi kalau ada aksinya aditif dominan itu akan masalah karena berarti ada aksi gen aditif yang berinteraksi dengan yang lain yang kemudian tidak terdeteksi, tidak dikeluarkan dalam sistem. Ya.
Nah, kalau ada interaksi antar lokus, maka rancangan yang dapat mengungkap, yang dapat menganalisis lebih jauh, itu adalah biparental. Ya. Analisis rata-rata generasi. Itu bisa untuk menjelaskan kira-kira pola interaksinya, pola epistasisnya seperti apa. Ya. Jadi istimewanya analisis rata-rata generasi ini adalah karena dia bisa menganalisis interaksi ya antar lokus. Tentu ini adalah untuk banyak gen yang mengendalikan ya. Kalau hanya satu gen yang mengendalikan, dua gen yang mengendalikan, memang analisis di alel tidak diarahkan ke sana. Jadi memang kita harus menggunakan biparental tentunya kalau untuk kualitatif seperti genetik Mendelian. Ya. Tapi kalau sama-sama kuantitatif, ternyata ada keterbatasannya dari di alel itu tidak bisa mengungkap adanya interaksi antar lokus. Nah, minggu lalu juga kita diskusikan bahwa keunggulan atau keuntungan dari analisis di alel itu adalah bisa menganalisis pada level F1. Generasinya lebih singkat. Ya. Nah, berbeda dengan analisis rata-rata generasi, kita harus punya populasi F2, bahkan bisa sampai F3. Dan juga harus ada populasi backcross BCP1, backcross ke P1, dan juga backcross ke P2 atau BCP2. Ya, jadi populasinya adalah analisis rata-rata itu generasi P1, P2, F1, ya, F1 bisa digabung F1R kalau tidak ada resiprokal, kemudian BCP1, BCP2, dan F2. Jadi totalnya ada 6. Maka biasanya orang juga menyebutnya analisis 6 generasi. Ya. Lalu apa itu yang dimaksud dengan aksi gen? Saya kira di mata kuliah yang lain, genetika kuantitatif, ya kita sudah bahas, di pemulihan tanaman juga sudah kita bahas, ya. Bahwa aksi gen itu adalah bagaimana gen mengendalikan ekspresi suatu fenotip. Ya. Ekspresi suatu fenotip. Itu adalah aksi gen. Ya. Ditentukan oleh bentuk interaksi yang terjadi. Baik interaksi antar alel pada lokus yang sama, itu aksi gen dominan, maupun interaksi antar alel pada lokus yang berbeda, epistasis. Ya. Jadi aksi gen ada yang aditif, ya berinteraksi antar alel saling menjumlahkan, berinteraksi antar lokus juga saling menjumlahkan, itu interaksi antar, namanya aksi gen aditif. Kemudian atau interaksi dominan, ya dalam keadaan heterozigot sama dalam keadaan homozigot dominan, misalnya seperti itu. Nah, sementara pola yang lain itu adalah epistasis. Jadi aksi gen aditif, dominan, dan epistasis. Ya. Epistasis ini yang banyak, nanti bisa kita lihat ya interaksinya apakah itu aditif, dominan, dominan, aditif, dominan, dan seterusnya. Nah, untuk karakter kuantitatif, maka adanya interaksi gen dapat terlihat dari perbedaan penambahan nilai oleh suatu alel pada total nilai suatu genotip. Ya, jadi total terlihat oleh penambahan itu dan fenotipnya, fenotip akhirnya terlihat. Ya. Nah, ada nilai dasar yang kemudian ditambahkan dengan adanya tambahan dari alel-alel tersebut. Ya. Nah, ini yang saya katakan aksi gen aditif itu adalah kalau posisi ya F1-nya atau kalau dalam keadaan heterozigot masing-masing alel menjumlahkan. Ini ilustrasi. Bahwa kalau misalnya A besar itu berjumlah 2, A kecil berjumlah 1, maka kalau aditif berarti 2 tambah 1. Sementara kalau dominan, dalam keadaan heterozigot, ya harusnya 2 tambah 1, tetapi dia menjadi seperti 2 tambah 2. Seperti dalam keadaan homozigot dominan. Jadi 4, tidak 3 tapi 4. Sementara over dominan adalah 2 tambah 1 itu
Tidak 3, tidak 4, tapi 5 atau 6. Ini adalah contohnya bahwa nilai dasarnya adalah dalam keadaan homozigot resesif semua. Ya, 0. Kalau ada oksigen dominan, maka ya misalnya ini ada A besar 1, maka poinnya adalah 1. Jadi A besar A kecil, B kecil, B kecil, tambah 1. Jadi misalnya nilai dasarnya adalah 30. Dengan adanya alel 1 yang dominan, maka dia menjadi ditambah 1. Menjadi 31. Ya. Baik itu A besar maupun A kecil. Maupun B besar. Jadi 1 A besar atau 1 B besar sama-sama menambah 1. Kalau dia ada 2 A besar, 2 A besar di sini, maka nama 2. Atau 2 B besar saja, nambahnya 2. Dengan demikian kalau kita ngambil jalur yang ini, misalnya berarti A besar, B kecil, nilainya 2. Ngambil yang jalur yang ini, A kecil, B besar, nilainya juga 2. Ngambil jalur tengah juga begitu, karena A besarnya ada 1, B besarnya ada 1, yang dominan ada 2, maka nilainya juga 2. Kalau dia 3, misalnya jalur yang ini, maka A besar dengan B besar saja nilainya 3. B besar dengan A besar nilainya 3. Kalau jalur yang ini berarti A besar dengan B besar nilainya 4. Ya. Gitu. Itu adalah aditif. Sementara oksigen dominan tidak demikian. Oksigen dominan itu dalam keadaan heterozigot sama dengan dalam keadaan homozigot dominan. Misalnya jalur ini. Ini A besar A kecil, B kecil, 0 kan. A besar, A kecil, B kecil, maka dia sama dengan A besar, B kecil, sama dengan 2. Itu oksigen dominan. Karena homozigot dominan sama dengan heterozigot. Jalur ini juga sama. Dalam hal ini adalah B-nya yang dalam keadaan heterozigot. Ya. Kalau digabung itu menjadi 4. Karena A besar, A kecil ditambah B besar, B kecil. Berinteraksi oksigennya dominan. Karena A besar, A kecil sama dengan A besar, A besar. Ya. Itu oksigen dominan. Dominan untuk antar alel. Sementara antar lokusnya dia aditif. Ya. Jadi A besar A kecil dengan B besar B kecil tidak berinteraksi. Itu dia aditif saja. Ya. Jadi oksigen yang disebut dengan oksigen dominan itu adalah dia bicara antar alel. Ya, di oksigen itu adalah antar alel. Sementara epistasis itu adalah kalau dalam keadaan ini karena dia berinteraksi antar lokus, ya, berinteraksi antar lokus, maka tergantung dari lokusnya. Jadi kalau ada yang resesif, homozigot resesif, maka tidak muncul dia sama dengan nilai standarnya. Nah, kalau ada yang heterozigot bertemu dengan heterozigot, maka nilainya akan berbeda menjadi 4. Begitu. Homozigot dominan dengan homozigot dominan nilainya juga 4. Sama, homozigot dominan dengan heterozigot jadi epistasis gen komplementari di mana sudah berinteraksi lalu dominan, ya, interaksi dominan. Sementara overdominan, ya, overdominan itu dalam keadaan heterozigot lebih besar dibandingkan dalam keadaan homozigot dominan. Ini adalah heterozigot A besar A kecil, ya, lebih besar dibandingkan dengan homozigot A besar A besar. Jadi dalam keadaan heterozigot lebih besar dibanding homozigot dominan, itu namanya overdominan. Ini juga begitu, ya. Sehingga kalau ada 2, ada 1 yang heterozigot, ada 1 lagi homozigot, maka nilainya 5 karena 3 ditambah 2.
Sementara kalau dua-duanya dalam keadaan heterozigot, maka nilainya menjadi 6. Itu yang disebut dengan over dominan. Ya, ini ilustrasi saja di dalam kenyataannya di dalam tanaman ini lebih kompleks lagi. Nah, jadi epistasis itu melibatkan alel dari 2 gen pada lokus yang berbeda. Ya. Nah, pengaruhnya diukur sebagai pertambahan nilai dari nilai dasar. Tadi contohnya 30. Setiap alel A besar atau B besar menambah 1 nilai dasar tadi atau menambah 2 tadi nilai dasar kalau dalam keadaan oksigennya dominan. Nah, analisis rata-rata generasi ini menduga besarnya komponen aditif, dominan, dan epistasis terhadap rata-rata generasi dari suatu karakter. Ya, kita tahu di pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa P itu adalah G ditambah E. Ya, kalau ada lagi tambah G interaksi E. Lalu G-nya sendiri itu adalah A ditambah D ditambah E. Jadi ada A, ada D, ada E. Nah, E-nya ini E itu bisa A kali D, bisa juga A kali A, bisa juga A kali D, D kali D, bisa juga D kali D, dan seterusnya. Ya, jadi pola interaksinya bisa seperti ini. Nah, ini yang akan kita duga. Ada komponen aditif, komponen dominan, dan komponen epistasis dari rata-rata generasi. Ya, dan epistasis ini walaupun kecil, ini cukup kompleks. Ya. Jadi menduga besarnya komponen aditif, dominan, epistasis. Kemudian yang kedua adalah menduga model genetik yang mendalikan suatu karakter. Modelnya seperti apa? Jadi bisa saja modelnya misalnya D gitu ya. H I misalnya. D itu adalah aditif, H itu dominan, I itu adalah aditif-aditif, misalnya seperti itu. Nanti kita akan lihat model-model genetik yang ada. Kira-kira model genetik yang menentukan karakter itu seperti apa. Lalu kita cek, kita uji kesesuaian model. Model mana yang paling sesuai di antara model-model yang mungkin itu. Ya, sehingga kita bisa rekomendasikan model genetik yang mendalikan suatu karakter itu seperti apa. Jadi analisis ini berguna untuk menduga peran aksi gen aditif, dominan, atau epistasis terhadap ekspresi suatu karakter. Dan tentu ini berguna untuk menentukan metode seleksi dan varietas yang akan dihasilkan. Tentu di samping sistem reproduksi tanaman yang masih bisa dimanipulasi. Jadi misalnya tanaman menyerbu sendiri, varietasnya adalah galur murni, tanaman menyerbu silang, itu adalah varietasnya hibrida. Nah biasanya varietas hibrida, varietas galur murni itu terkonservasi gen-gen yang mengarah ke sana. Varietas galur murni terkonservasi gen-gen aditif. Varietas hibrida terkonservasi gen-gen dominan atau epistasis. Ya. Namun demikian bisa saja tanaman menyerbuk sendiri itu aksi gennya dominan sehingga hibrida itu bisa menjadi alternatif tergantung dari sistem reproduksi yang mudah atau tidak dalam produksi benih. Nah, jadi jika aksi gen aditif yang paling besar perannya, maka seleksi dalam populasi akan efektif mengakumulasi gen-gen aditif yang diinginkan. Varietas yang hasilnya berupa galur murni. Jadi kalau dia aditif, maka dugaan kita tercermin juga dari ragam aditif, ragam dominan, dan heritabilitas arti sempit. Kita juga bisa menentukan kira-kira pola seleksinya seperti apa. Kalau misalnya heritabilitas arti sempitnya kecil, artinya aksi gen aditifnya kecil, mungkin saja ada aksi gen
epistasis yang mendominasi, meskipun dia tanaman menyerbuk silang, epistasis aditif segala macam, itu bisa menyebabkan adanya heritabilitas arti sempit yang kecil. Nah, kalau itu yang terjadi pada populasi F2, maka kita tidak boleh menggunakan metode seleksi pedigree. Ya, kita harus memfiksasi dulu oksigen aditifnya, ya, menjadi galur murni, sehingga kita lakukan seleksi di generasi ke-5. Kita fiksasi dulu. Ya, tidak boleh melakukan seleksi di F2 karena oksigennya non aditif. Kalau oksigen non aditif berarti kemungkinan dalam keadaan heterozigot, ya, nilainya lebih baik dibandingkan dengan dalam keadaan homozigot. Kita tahu kita pasti akan melakukan seleksi yang baik-baik saja, sehingga yang kita ambil yang baik-baik dan ternyata dalam keadaan heterozigot. Nah, dalam keadaan heterozigot itu kita tidak pernah bisa melakukan fiksasi kalau seperti itu kelakuannya. Lalu kita yang terambil ada yang dalam keadaan heterozigot. Sehingga kita biarkan dulu dalam keadaan homozigot, baru kita lakukan seleksi. Otomatis yang kita ambil yang terbaik itu sudah dalam keadaan homozigot dominan, tidak ada lagi yang heterozigot. Ya. Ini jika oksigennya dominan yang paling besar, perannya seleksi antara populasi atau varietas yang dihasilkan berupa hibrida, dan ini kalau tanaman menyebut sendiri tergantung dari kemudahan dalam produksi benih hibrida. Nah, model pendugaannya tadi di awal sudah saya sampaikan, rancangan di alel dan rata-rata generasi. Nah, rata-rata generasi atau generation mean analysis ini membutuhkan sejumlah generasi yang dihasilkan dari suatu persilangan biparental. Ya, ada F1, F2, BCP1, BCP2, bahkan bisa sampai F3. Tentu memerlukan P1 dan P2. Sudah saya sampaikan di luka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masih ingat di genetika kuantitatif, ya, nilai genotipe ada min D, ada D, ada M, ada H. Nah, huruf-huruf ini yang akan kita pakai kembali. Dalam keadaan homozigot resesif kita sebut dengan min D, jadi yang angkanya kecil gitu ya. Dalam keadaan homozigot dominan kita sebut dengan D. Dalam keadaan heterozigot kita sebut dengan H. Rata-ratanya antara A dengan A besar dengan A kecil itu kita sebut dengan M. M itu adalah rata-rata. Ya. Rata-rata titik. Ini bukan berarti nilai tengah, tapi rata-rata dari dua itu. Nah, jadi D itu adalah parameter yang menunjukkan perbedaan nilai antara genotipe yang homozigot, ya. H itu adalah penyimpangan dari nilai heterozigot, ya, dari A besar A kecil ke M, ya, merupakan komponen dominan, ya. Jadi H itu adalah penyimpangan, harusnya kalau dia aditif berarti pas di tengah-tengah dari rata-rata kedua-duanya. Kalau dia menyimpang berarti ada oksigen yang tidak aditif. Nah, ini juga kita diskusikan waktu di genetika kuantitatif. Contohnya yang positif itu adalah 14, yang negatif, yang homozigot resesif itu adalah 6. Kemudian dalam keadaan heterozigot itu 12. Sehingga nilai M itu adalah 14 ditambah 6 dibagi 2, 10. 10 adalah nilai dasar M, ya. Kemudian nilai D itu adalah 14 dikurangi 10. 14 dikurangi 10 dikurangi M-nya. Itu adalah nilai D. Nilai H adalah nilai heterozigot dikurangi midpoint. Heterozigotnya 12. 12 dikurangi 10, maka dia adalah 2. Ya. Jadi D itu adalah 4. Yang dalam keadaan homozigot resesif berarti D-nya min 4. Nah, dengan menggunakan ketiga parameter tersebut, maka nilai genetik suatu genotip dapat diduga, ya. Jadi kalau dia satu gen, berarti kalau kita ulangi lagi tadi, P1 itu adalah M ditambah D. Jadi M-nya adalah 10, D-nya 4. P2 itu adalah M atau M dikurangi D. Ya, M dikurangi D. Itu adalah P2.
F1 itu adalah M ditambah H. Tadi di tengah-tengah, M ditambah H itu adalah F1. Nah, jika lebih dari satu gen, itu adalah delta. Apa bukan delta, apa? Sigma. Penjumlahan. Penjumlahan dari D. Berapa jumlah yang aditif, berapa jumlah yang dominan, kemudian seterusnya. Jadi dari persamaan tadi dapat diduga nilai M-nya berarti. M sama dengan P1 ditambah P2 dibagi 2. Saya sudah sampaikan tadi bahwa M itu adalah titik tengah rata-rata tertua dari M1 dan M2. Dan D itu bisa kita duga juga. D itu adalah P1 dikurangi P2 dibagi 2. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena tadi saya sampaikan P1 sama dengan M ditambah D. P2 sama dengan M dikurangi D. Sehingga kalau ditambahkan, kalau dikurangi agar M-nya habis, maka berarti P1 dikurangi P2 ditambah 2D. Maka D sama dengan ini P1 dikurangi P2 dibagi 2. Nah, itu asalnya D. Ya. Sementara H karena F1 sama dengan M tambah H, ya, maka berarti H sama dengan F1 dikurangi M. Nah, ketiga parameter tadi dapat digunakan untuk menduga rata-rata dari generasi lainnya. Jadi F2, BCP1, BCP2, F3, dan seterusnya. Jadi kalau tadi sudah menduga P1, P2, F1, maka F2, BCP1 bisa diduga dari sini. Ya. Jadi kalau kita lihat generasi F2 itu adalah hasil selfing dari generasi F1. Genotipe A besar A kecil. Maka di F2 itu ada A besar A besar, ada A besar A kecil, ada A kecil dengan frekuensi seperempat A besar, setengah A besar A kecil, dan seperempat A kecil. Ya, kita sudah tahu bahwa A besar tadi M plus D itu P1, A kecil adalah M dikurangi D itu adalah P2, A besar kecil itu adalah F1, M ditambah H. Ya, maka kalau kita kalikan frekuensi dari nilai genotipnya berarti seperempat. Ya. Seperempat ini seperempat dikalikan M ini, M tambah D, setengahnya dikalikan M tambah H, seperempat M dikurangi D, jadilah ini. Maka kalau ini dikeluarkan, semuanya tinggal M ditambah setengah H. Ya, banyak yang hilang di sini. Seperempat D misalnya, dengan minus seperempat D habis. Ya. M ditambah M, setengah M ditambah seperempat M ditambah setengah M ditambah seperempat M sama dengan 1 M. Ya. Setengah tambah setengah sama dengan 1. Setengah M sama dengan F2 sama dengan M ditambah setengah H. Ya. Kalau banyak gen berarti H-nya digandakan. Nah, dengan cara yang sama dapat diduga juga generasi BCP1, BCP2, setengah-setengah ya. Kalau BCP1 itu kita lihat frekuensinya setengah dari A besar, setengah dari A besar A kecil. Kemudian untuk yang resesif, untuk yang ke kiri, setengah dari A besar A kecil, dan setengah lagi dari A kecil A kecil. Nah, jadi itu dasarnya, nanti kita akan lihat dalam pengolahannya. Nah, sama seperti pada mapping desain di alel kemarin, analisis di alel, ada asumsi dari pendugaan itu. Ini menurut Jones 1985 dan Alat 1960 bahwa asumsi untuk menduga rata-rata generasi itu adalah yang pertama, kedua tetua homozigot atau berperilaku atau setidaknya karakter yang kita kaji adalah homozigot. Karena karakter kuantitatif ini susah sekali kita sebut homozigot, maka kita sebut harus tetua harus galur murni. Kalau tidak galur murni tidak bisa. Pola pewarisan diploid atau mempunyai
ya mempunyai irama diploid. Walaupun tidak diploid, tapi dia mempunyai irama diploid. Misalnya alohexaploid pada gandum itu berperilaku seperti diploid. Tidak ada keterpautan gen. Kalau ada keterpautan tidak bisa dianalisis. Tidak ada pengaruh tetua betina. Tidak ada resiprokal sehingga F1 sama dengan F1R. Tidak ada interaksi antara genotipe dengan lingkungan. Ini juga asumsi. Tidak ada interaksi genotipe lingkungan sehingga pendugaan dari generation mean itu sesungguhnya hanya satu lokasi. Ya, kalau ada interaksi berarti asumsinya dilanggar, maka perlu dicari interaksi seperti apa. Interaksi hanya terjadi antara dua gen dengan dua alel, ini untuk memudahkan analisis yang kita lakukan agar kita bisa mengeksplor lebih jauh gitu ya. Kalau dia banyak gen seperti apa. Nah, jadi analisis rata-rata generasi ini menduga aksi gen dan model genetik dari suatu karakter dengan menggunakan nilai rata-rata dari sejumlah generasi. Semakin besar jumlah generasi yang digunakan, 3-6 generasi, akan semakin baik model genetik yang diduga. Jadi harus dipahami bahwa yang disebut dengan generasi di sini bukan F1, F2, F3. Jangan bayangkan generasi itu F1, F3, F4, bukan. Tapi populasi. Yang disebut dengan 6 generasi itu adalah P1, P2, F1, BCP1, BCP2, F2. Itu adalah 6 generasi. Ya. 3 generasi berarti P1, P2, F1. 4 generasi P1, P2, F1, F2. Gitu. Ya. 5-6 generasi dengan BCP1, BCP2. Kalau 7 generasi berarti melibatkan sampai F3. Nah, ada 2 metode yang dipakai untuk pengujian itu. Yang pertama adalah scaling test, uji skala. Ya, yang kedua adalah joint scaling test, uji skala gabungan. Scaling test itu adalah menduga aksi gen dan model genetik dengan menguji secara sejumlah generasi secara terpisah, F2 saja, BCP1 saja, BCP2 saja, dan seterusnya. Joint scaling test itu menduga aksi gen dan model genetik dengan menguji sejumlah generasi secara bersama-sama. Ini akan memungkinkan kita menguji kesesuaian model genetik secara keseluruhan. Ya. Jadi kalau misalnya dia ada aksi gennya epistasis, maka sebaiknya menggunakan joint scaling test. Ya. Nah, scaling test itu pendugaan model genetik dan komponen dari rata-rata generasi ini menggunakan skala ABCD. Ya. Skala itu adalah perbedaan nilai rata-rata generasi yang diamati dari nilai yang diduga oleh suatu genotip model genetik aditif. Jadi perbedaan nilai yang diduga dengan nilai yang sebenarnya. Model aksi gen aditif dominan adalah model yang paling sederhana dalam menjelaskan rata-rata generasi dari suatu karakter dan ini bisa diduga melalui populasi F2. Jadi kalau misalnya, jadi dimulai dari hipotesis F2 yang diamati sama dengan F2 yang diharapkan. Kalau F2 yang diamati sama dengan F2 yang diharapkan, berarti modelnya adalah aditif dominan. Sesuai modelnya adalah aditif dominan. Ya. Nah, ini adalah F2. Tadi kita sudah diskusikan apa itu F2. F2 adalah M ditambah setengah H. Itu adalah nilai duganya. Nilai duga F2 adalah M tambah setengah H. H itu apa? Maka H itu diuraikan. M itu apa? M itu juga diuraikan. M itu diperoleh dari setengah dari P1 tambah P2 tadi. Rata-rata dari P1 tambah P2. H itu adalah F1 dikurangi M. M itu apa? Setengah dari P1 tambah P2. Nah, kenapa ini perlu diurai? Karena angka atau nilai yang kita duga di lapangan adalah dapat angka rata-rata P1, angka rata-rata P2, angka rata-rata F1. Kita tidak bisa, kalau H bisa kita dapat, ya, bisa kita dapat. H-nya adalah F1 dikurang M. Tetapi M-nya sendiri dari mana? Ya, M-nya dari P. Ya. H-nya dari
F1 dikurangi ini. Ya, maka kita harus urai menjadi bentuk seperti ini. Nah, jadi F2 observasi sama dengan F2 yang diamati, maka kalau kita buat persamaannya ya kita buat F2 yang diamati ini sama dengan F2 yang diharapkan. F2 yang diharapkan apa? Masukkan angka-angka ini. Maka muncullah angka-angka atau huruf-huruf ini. Maka muncullah rumus ini. Ya. Jadi dapat F2, rata-rata F2, rata-rata P1, rata-rata F1, rata-rata P2. Dan ini kita sebut dengan skala C. Nah, skala A, skala B juga sama cara menghitung, cara mendapatkannya. BCP1 bisa kita peroleh sehingga kita mengarahkan ke BCP1, P1, dan F1. Itu adalah skala A dan B. Skala D saya kira ini melibatkan F3. Ya. Kita mulai menguji. Jadi uji skala dilakukan menguji kesesuaian model. Nilai skala harus sama dengan 0 jika tidak ada perbedaan antara nilai yang diamati dengan nilai yang diduga oleh model aditif dominan. Saya katakan tadi, kalau sesuai ini model skala C-nya, berarti modelnya adalah aditif dominan. Nah, sesuai atau tidak, sama atau tidak antara F2 dengan observasi, kita uji dengan T. Ya, uji T. Ya. Nah, ini adalah A, skala B, skala C. Ini bisa dan apa namanya standar deviasi, standar errornya. Nah, nilai T ini dibandingkan dengan nilai T tabel angka yang besar 1,96. Ya. Jika tidak ada perbedaan, maka berarti modelnya adalah aditif dan dominan sesuai untuk menduga komponen parameter genetik. Jika berbeda nyata, maka model harus menyertakan komponen interaksi gen. Ini berarti kita harus lihat lagi skala yang lebih besar atau masuk ke skala gabungan. Ya, ini mari kita lihat satu-satu. Pendugaan komponen genetik itu melalui F2 ya dan seterusnya. Ya, kita akan lihat di sini. Ini adalah contohnya. Jadi jumlah individu P1, P2, F1, F2, BCP1, BCP2 adalah sekian. Rata-ratanya adalah ini masing-masing rata-rata P1, rata-rata P2, F1, F2, BCP1, BCP2. Ragamnya adalah ini. Kita bisa lihat bahwa ini angka yang tidak terlalu baik contohnya. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena P1 dan P2-nya terlalu dekat. Kalau Anda melakukan pengujian suatu karakter untuk studi pewarisan, maka P1 dan P2 tidak boleh terlalu dekat seperti ini. Ya. Kalau terlalu dekat seperti ini, tentu nantinya F1-nya berada di luar. Ya kan nggak mungkin 68 dengan 69 kan sangat dekat, sangat ketat sekali. Nah, mungkin dia berada di antara itu lagi, maka pasti akan di luar. Ini akan bias ya. Jadi melanggar ketentuan pemilihan tetua yang kita sudah diskusikan pada sebelum-sebelumnya atau mata kuliah yang lain. Nah, uji skala C itu model aditif dominan. Ini sudah kita cari tadi bagaimana rumus dari skala C itu 4F2 dikurangi P1 dikurangi 2F1 dikurangi P2. Dapatlah 0,8. Ya. SE dari C ini bisa kita lihat dari sini. SE dari C ini adalah ini. Ya. P1 ya, per N akar dari P1 di N. PI berarti PC-nya. Ya. PC-nya. Akar dari VC dibagi N. T-nya adalah C dibagi SE dari C. Jadi SE-nya kita harus duga dulu. Ya, standar errornya, baru T-nya bisa kita cari. Ya, T-nya adalah C. Nah, jadi kalau kita sudah dapat C-nya 0,8, SEC-nya akar dari tadi ya. Akar dari, ya. Kemudian akar dari apa tadi? Nah, akar dari ragam. Ragamnya bisa kita cari dari sini. Ya.
Standar deviasi, standar errornya dapat 3,14, maka T adalah 0,234 dibandingkan dengan T tabel 1,96, berarti tidak berbeda nyata. Kalau tidak berbeda nyata, maka berarti sesuai. Modelnya adalah aditif dominan. Ya, sehingga selanjutnya kita bisa duga M-nya berapa? M adalah setengah P1 tambah P2, dapat angkanya. D itulah berapa? Ya, P1 dikurangi P2, dapat angkanya. H itu berapa? Jadi angka aditif, angka dominan itu berapa? M itu berapa? Sehingga bisa kita lihat peran dari masing-masing dalam mengendalikan nilai tengahnya. Ya, D, M. Kalau tidak komplit ini berarti ada peran lain. Ya. Jadi kalau tidak komplit berarti ada peran lain. 20 dengan 06 ya. Kalau jumlahkan tidak sama dengan M, maka berarti ada peran lain. Peran lingkungan dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah joint scaling test. Ya, jadi joint scaling test ini kalau misalnya ada interaksi, kita bisa duga melalui joint scaling test. Ya. Kelebihannya adalah menduga parameter M, D, H, dan interaksinya. Kalau tadi aditif dominan saja, maka ini interaksinya bisa kita duga. Kemudian dapat menganalisis beberapa generasi secara bersama-sama. Ya. Dapat menguji generasi itu adalah, kalau tadi generasinya adalah generasi F2 saja, BCP1 saja, BCP2 saja, tapi kalau ini semua dianalisis. Ya, 6 generasi sekaligus atau berapa generasi yang tersedia. Nah, dapat diuji kesesuaian modelnya. Ini adalah model oksigen dengan epistasis yang mempunyai 6 parameter. Ya. Ada pengaruh rata-rata. M itu adalah pengaruh rata-rata. D adalah aditif. H itu adalah dominan. I adalah aditif-aditif. Jadi saya pernah menyampaikan. D adalah aditif dominan. L itu adalah dominan-dominan. Ya. K itu adalah aditif-aditif dominan. Ya. M di atasnya lagi berarti tidak menggunakan M lagi, sama dengan ini ya. Tapi itu sudah sulit ya. Jadi kita sampai ini saja. Kenapa? Karena ini model yang dapat diuji dengan 6 generasi itu hanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tidak bisa lagi sampai ke M 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 sampai J saja. Ya, sampai J saja. Tidak bisa sampai L. Karena L berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena derajat bebasnya tersisa adalah 5. 6 kurangi 1, 5. Ya. Jadi kita bisa menduga modelnya apakah aditif saja. Aditif dominan. Aditif dominan, aditif-aditif. Aditif dominan, aditif-aditif, aditif dominan. Ya. Yang tadi saya contohkan di sebelumnya. Nih. Aditif-aditif, aditif dominan. L itulah dominan-dominan. Jadi kita tidak bisa menduga yang dominan-dominan menggunakan 6 generasi tadi. Kita kalau untuk menduga yang dominan-dominan, maka perlu menambahkan 1 lagi. Menjadi F3 misalnya. Jadi F1, F2, dan F3 terlibat. Maka kita bisa menggunakan 6 parameter. Ya. Nah, ini adalah tahapan pengujian joint scaling test. Yang pertama adalah koefisien model genetiknya. Nah, ini di mata kuliah genetika kuantitatif. Bahwa model untuk yang D, model untuk aditif adalah P1, koefisiennya adalah 1, P2-nya min 1, 0, 0, setengah, min setengah. Nah, ini harus dicek lagi di buku-buku genetika kuantitatif. H itu adalah 0, 0, 1, setengah, setengah, setengah. I itu adalah 1, 1, 0, 0, seperempat, seperempat. Ya. J itu adalah
0, 0, 0, 0, seperempat, min seperempat. Ya. Ya, jadi dalam keadaan P1 atau dibalik, D1 itu adalah M dengan D, P2 itu adalah M dikurangi D, F1 itu adalah M ditambah H, tadi, tambah H. BCP1 itu adalah M ditambah setengah D setengah H, dan seterusnya kalau ada epistasis. Kemudian BCP2 adalah ini. Ya. Ini harus dipahami. Ini tadi ya. Kemudian ini adalah contoh di buku apa namanya? Sinkoderi. Ya. Sinkoderi itu adalah contoh untuk jumlah anakan sorghum dengan model aditif dominan. Di mana ini adalah rata-ratanya. Ada ragam, lalu ini adalah pembobot, di mana pembobot itu adalah SE kuadrat. Ya. Kuadrat. Jadi ini adalah hasil dari perhitungan ragam yang tersedia, ya, bobot itu. Koefisiennya adalah kalau aditif dominan adalah tadi M-nya adalah 1, D-nya adalah 1, min 1, 0, 0, setengah-setengah, H-nya adalah 0, 0, 1, setengah, setengah-setengah. Ya. Kalau dia aditif dominan. Kalau dia aditif, kalau dia apa namanya, aditif dominan aditif berarti melibatkan I, maka harus ditambah lagi koefisiennya. Aditif dominan interaksinya ya berarti melibatkan J. Ya. Nah, lalu setiap komponen itu kita buat koefisien ininya, kita kalikan. Jadi ini adalah min, tadi ini bobot, ini koefisien M, ini untuk parameter M. Parameter M, kita koefisiennya kita letakkan di sini. Untuk M-nya sendiri itu adalah koefisien dari M itu adalah 1. Koefisien dari D itu adalah, jelas kita balik lagi ke yang sebelumnya. D itu adalah ini. Maaf, ini sudah ada ya. Sudah ada ya. Jadi ini ya, koefisien min 1, min 1, 0, 0, setengah, min setengah, itu adalah D, hanya adalah 0 ini. Sehingga ketika kita mencari D, kalau ini 1 ya, 1 dikali 1. Kalau M ini adalah 1 semua di sini koefisiennya. Kalau D itu adalah 1, min 1, 0, 0, setengah, setengah. Setengah, min setengah. Min setengah. H itu adalah 0, 0, kemudian 1, setengah, setengah, setengah. Ya. Koefisiennya. Ya. Nah, jadi kalau ketika mencari posisi M berarti 1 dikalikan ini kan rumusnya koefisien M dikalikan MDH, M-nya koefisien ini dikalikan bobot, dikalikan 16. Maka dapatlah angka ini karena 1 dikali 1 kali 16. Sementara yang D itu 1 dikali 1 kali 16, min 1 kali 1 kali 25, min 25, 1, maaf ini 0, 0 kali 1 kali 2 setengah, 0, 0 kali 1 kali 12 setengah, 0, setengah kali 1 kali 7 setengah minus atau plus BCP 1
BCP2. Setengah. Oh, ada yang keliru berarti angkanya. Nanti kita dilihat lagi ya. Setengah dan min setengahnya ada di mana posisinya. Ini juga begitu. Kemudian min itu adalah koefisien M dikalikan rata-rata dikalikan bobot. Ya, dapat angka ini. Sehingga pada model ini dapat M-nya adalah ini. Jadi 127 sama dengan ini. Ya. 66 ya 518 seterusnya. Nah, untuk yang D dan H juga sama. Sehingga diperapat dapatlah ini 127 dari sini ya. 127 66 dikali M, 5,8 dikali D dan 13,43 dikali H. Ini untuk M. Untuk D juga sama, bedanya adalah koefisiennya diganti dengan koefisien D. Untuk H koefisien H, sehingga nanti angka ini akan diperoleh. Ya, sehingga dapatlah 3 ini. 1, 2, 3. Ya. Nah, ini adalah J, M, dan S. Ini adalah hasilnya, kita sebut dengan ini. Kita transpose ya, matriks, ini transpose matriks ya, sehingga MDH itu bisa diperoleh. M adalah nih ya, seperti ini. Sehingga untuk mendapatkan M, jadi bagaimana cara mendapatkan angka MDH? Jadi sebetulnya untuk mendapatkan MDH ya, maka menggunakan matriks didapatlah MDH ya. Dan masing-masing standar error. Tadi rumusnya ada di atas, standar errornya seperti apa mencarinya. Sehingga standar error dari masing-masing itu diperoleh. Dengan demikian, maka MDH-nya adalah 1,81 plus minus standar error. D juga seperti itu, H seperti itu. Ya. Nah, dari ketiga parameter ini, lalu kemudian dilakukan pengujian untuk menentukan apakah parameter genetik tersebut nyata atau tidak. Ya. Dan dapat diikutsertakan dalam model atau tidak, maka diuji menggunakan uji T ya, MDH-nya. Gak perlu dilakukan lanjutannya ya. Perlu dicari nilai harapan. P1-nya adalah 1,81 ditambah 0,39. Jadi M-nya adalah 1,81, ini diperoleh ini. D-nya adalah 0,39, hanya 0,39. Maka diambil ini angka ini. P1-nya, ini P2-nya, ya. Ini P1, P2, F2, BCP1 adalah nilai harapan dari rumus yang tadi diperoleh. Ini kan rumusnya sudah diperoleh tadi, ya, yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, sementara tadi ada data yang diamati. Yang diamati kan ada real, kita diamati di lapangan. Ini yang dapat kita peroleh dari perhitungan. Jadi nilai yang diamati dengan nilai yang diharapkan, kita cari Q kuadratnya. Ya, sesuai atau tidak gitu. Ya. Menggunakan uji Q kuadrat dapatlah angka 1,1084. Ini dengan derajat bebas 3, maka berarti Q kuadrat tabelnya bisa dihitung itu sekitar 5 ya kalau 3 kalau tidak salah, maka berarti ini tidak nyata. Kalau tidak nyata, maka berarti terima modelnya aditif dominan. Ya, tidak nyata. Kalau dia nyata, maka berarti tidak sesuai. Tidak sesuai untuk aditif dominan, maka kita perlu cari lagi model di atasnya, ya. Apakah model seperti apa? Nah, model yang ini berarti M, karena dia tidak nyata, D, H. Nah, ini adalah modelnya. Model genetik dari ini adalah M, D, H. Ya. Kalau dia nyata, maka perlu kita cari lagi ya model yang berikutnya. Apakah MDHI,
apakah MDHIJ. Begitu. Ya. Baru kita lihat ya bagaimana ragam dari masing-masing itu. Ya. Dan komponen heritabilitas arti luas, arti sempitnya. Ya, saya kira heritabilitas luas, arti sempit ini sudah kita pernah pelajari. Ya. Lalu ini adalah bentuk Excel. Jadi sebetulnya bisa dihitung menggunakan Excel. Ya. Menggunakan Excel. Ini adalah MDH tadi. Ini contoh dari angka-angka yang lain. Ya. Jadi ini adalah MDH. Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan agar rumus ini bisa dipakai. Ini MDH-nya betul ya. Tidak terbalik, maka P1 itu selalu diletakkan angka yang paling besar. Kita anggap P1. Ya. Jadi rumus ini P1 itu selalu A besar tadi. P2 adalah A kecil. Meskipun real Anda mengerjakan, dapat P1 itu di posisi yang lebih kecil. Maka yang disebut dengan P1 di sini adalah nilai rata-rata tetua yang angkanya besar. Jangan terbalik. Kalau terbalik nanti dia akan mengidentifikasinya terbalik. Nanti banyak minusnya. Ya. Begitu. Nah, jadi sekali lagi yang disebut dengan P1 dan P2 di sini mungkin saja tidak sama dengan P1 dan P2 yang dipakai di real tetuanya yang digunakan, yang Anda gunakan. Ya. Atau kalau Anda sudah tahu akan menggunakan ini, maka Anda sebut dengan P1 itu jika ya nilai tengahnya besar. Ya. Anda posisikan sebagai satu. Nah ini tadi MDH. Lalu kemudian ini adalah standar errornya, standar error yang diperoleh dari lapang ya, ragam dan dibagi dengan nilai tengah. Kemudian ini pembobotnya, kemudian M ini adalah persamaan M. Nah, ini pembobot dikali M dikali di koefisien M. Untuk yang D, pembobot dikali koefisien M dikali D. Untuk yang H, sama. Ini, kali H. Untuk yang min, ini sama. Seperti itu. Yang min dikali M dikali pembobot. Sampai selesai. Persamaan D juga begitu. Ya. M-nya adalah koefisien D dikalikan pembobot dikalikan koefisien M yang di atas. Ini koefisien M. Sementara D juga sama seperti itu, H juga sama ya. Sehingga ini persamaan H-nya juga sama, sehingga matriksnya juga bisa kita duga, UJT-nya bisa terduga dan Q-square-nya dapat di sini. Ya. Q-square-nya nanti dibandingkan dengan Q kuadrat tabel. Ya. Itu adalah MDH. Ini sebetulnya ada MD. MD adalah seperti ini, MDH adalah seperti ini, MDHJ adalah seperti ini, MDHL seperti ini. MDHIJ tidak bisa lagi, ya, karena tadi ya hanya batas pada 5 saja. Ya, maaf tadi saya ulangi lagi yang ini. Jadi yang saya maksud di sini itu yang nih. Yang disebut di sini adalah kita bisa MD, MDH, MDHI, MDHJ, MDHJ, MDHL, MDHIL, MDHI, MDHJL. 1, 2, 3, 4, 5. Maksimum 5, 6 tidak bisa. Ini yang paling banyak. Selain daripada ini bisa kita duga semua. Jadi modelnya bisa aditif, dominan, aditif, 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 dominan, aditif, aditif, aditif dominan, aditif J itu adalah aditif dominan, L itu adalah dominan-dominan, aditif, aditif, dominan-dominan, aditif dominan, dominan-dominan. Ya,
Itu model yang bisa kita duga. Sehingga di Excel-nya itu bisa kita duga sampai kepada MDHIJ, MDHIL, MDHIJ. L tidak bisa menggunakan MDHIJL. Ini sudah 6, tidak boleh. Ini tidak bisa. Ya. Tidak bisa, makanya 0 semua di sini. Ya. Ini bisa, square-nya. Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, bisa. Nah, kalau semua tidak nyata, ini maka mana yang paling dekat dengan nilai duga? Ya, jadi nilai duga dengan real nilai di lapangan itu mana yang paling dekat? Dengan demikian berarti kita mengambil yang chi-square yang paling kecil. Dari model semuanya ini tadi. Ini kan chi-square-nya kecil, pasti tidak nyata. Ini chi-square-nya kecil, chi-square-nya kecil, chi-square-nya kecil, chi-square-nya kecil, chi-square-nya kecil. Ini tidak bisa. Maka yang kita ambil adalah nilai chi-square yang terkecil, karena itu berarti itulah yang sangat mendekati. Kalau model-model yang diduga itu semua tidak nyata, ya nanti pasti akan ketemu, ya yang saya maksudkan. Ya. Ada pertanyaan? Apakah di sana masih mendengar? Masih, Pak. Masih. Sip, Pak. Jangan-jangan saya ngomong sendiri gitu ya, Anda sudah tidak dengar lagi karena kendala saya sinyal. Nah, jadi bisa ditelusuri rumus tadi. Nanti saya akan kirimkan Excel-nya dan juga PPT-nya ke WA Group ya. Di praktikum nanti Pak Willy akan menjelaskan, itu langsung dapat angka-angka itu ya. Jadi jangan, nggak usah khawatir. Tapi Anda harus paham prosesnya seperti apa. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Saya akan live ya. Hostnya saya serahkan kepada Mas Saiful. Ya. Baik, Pak. Posisinya sekarang co-host ada di Fatur, ada di Apri, ada di TW co-host ya. Jadi kalau ada apa-apa pada Mas Saiful bisa diambil alih oleh co-host ya. Nah, dengan demikian Mas Willy menyampaikan akan masuk 15 menit setelah saya selesai. Jadi 5 menit lagi Mas Willy akan masuk. Makasih. Dengan demikian maka bagian saya sudah selesai. Minggu berikutnya Pak Willy yang akan berikan ya Mas Saifullah. Ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.